Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Emak Saufa. Alhamdulillah di kesempatan kali ini Emak Saufa mau sharing-sharing tentang bagaimana sih Mak cara mengelola keuangan di masa atau di era milenial sekarang ini. Ya, seperti yang kita ketahui, sekarang tuh masanya kok seperti ini ya Mak ya. Apa-apa serba mudah gitu ya. Mau belanja gampang, mau apa-apa tinggal semua itu ada di depan mata. Jadi gimana ya, semakin mudah kita belanja, semakin mudah kita mendapatkan sesuatu. Kalau kita nggak pinter-pinter dalam menghemat, dalam menahan keinginan kita, tentunya ya mudah terperosok dalam ibaratnya hutang seperti itu. Nah, itu dia resikonya di era milenial atau di era kecanggihan seperti ini yang apa-apa itu serba lewat rumah di HP. Jadi kita ibaratnya itu kalau dulu agak susah ya mau belanja ini harus ke sana jadinya kan kita ibaratnya bisa gitu ya menahan. Nah, sekarang itu bahkan anak kecil aja udah banyak banget keinginannya karena eh, seperti kita ketahui apa-apa dari HP lalu ditontonkan kemewahan-kemewahan yang tentunya anak-anak kita juga pastinya pengen ini, pengen itu ya. Dan ini Mak Saufa mau memberikan sedikit tips cara mengelola keuangan di era milenial ya. Mudah-mudahan vlog Emak kali ini bisa menginspirasi dan juga bermanfaat. Nah, untuk teman-teman yang selalu mendukung channel Emak Saufa, Emak ucapkan banyak terima kasih. Dan untuk yang baru bergabung, Emak ucapkan selamat datang. Jangan lupa like, komen, dan subscribe-nya ya Bun. Terima kasih. Di era modern atau era kecanggihan teknologi sekarang ini ya, yang semakin waktu semakin berkembang, tentunya kita harus memperkuat ekonomi dalam rumah tangga kita dulu ya. Karena kalau kita ibaratnya gini prinsipnya, kita harus mau gitu ya, jangan egois. Kita harus mau menguatkan ekonomi dalam rumah tangga. Apabila ekonomi dalam rumah tangga kita ini sudah kuat, insya Allah pada waktunya nanti kita akan bisa meraih semua kecanggihan-kecanggihan itu. Jadi intinya kita harus mau, kita nggak boleh egois, kita harus mau mengerti ekonomi dalam rumah tangga kita itu seperti apa. Nah, caranya supaya ekonomi dalam rumah tangga kita kuat, ya pertama kita harus mengetahui kemampuan atau sadar akan finansial kita. Jadi kita jangan malah ibaratnya mengikuti tren, jangan seperti itu. Jadi yang harus pertama kali kita ketahui itu ya kita harus sadar akan kemampuan kita. Jadi dengan sadar akan kemampuan, jadi kita itu akan berhati-hati dalam melangkah seperti itu ya. Ingat ya bahwa ekonomi itu kita nggak selamanya ada di bawah. Jadi ketika kita ada di atas kita bisa mewujudkannya sedikit demi sedikit. Tapi ya itu kita tidak boleh egois. Jadi kita tetap harus mempertahankan kekuatan ekonomi dalam rumah tangga kita itu. Dan tentunya yang paling paham kemampuan ekonomi dalam rumah tangga itu ya kita orang tua atau ibu rumah tangga dan juga suami istri ya pasangan itu yang paling mengerti. Jadinya ya jadilah diri kalian sendiri dengan kemampuan kalian dan silahkan untuk mewujudkan keinginan-keinginan itu sesuai dengan kemampuan. Jadi jangan memaksakan diri ya. Itu poin pertama cara mengelola keuangan di era milenial. Nah, untuk yang kedua, setelah kita mengetahui lalu kita sadar akan kemampuan finansial kita, kita juga harus mau mengelolanya sebaik mungkin. Jadi kalau seumpama kita ya alhamdulillah sudah memiliki penghasilan ya, seumpama suami bekerja gitu. Kita kelola sebaik mungkin. Jangan hanya dihabiskan begitu aja karena seperti yang kita ketahui bahwa semakin berkembangnya waktu, anak semakin banyak, semakin besar, tentunya kebutuhan akan juga semakin banyak. Jadi kita harus mau mengelolanya sebaik mungkin. Seperti
menyiapkan tabungan pendidikan, dana darurat, lalu mau mendahulukan kebutuhan-kebutuhan dan juga satu lagi ya, kita juga jangan lupa untuk bersedekah supaya rezeki kita juga berkah nantinya, seperti itu. Nah, itu tuh penting banget ya poin untuk mengelola keuangan ini. Dan seberapapun penghasilan kita akan cukup untuk hidup, tapi tidak akan mampu untuk memenuhi gaya hidup. Nah, sebenarnya kita bisa memilih gaya hidup yang sesuai dengan kemampuan kita, sesuai dengan level kita, dan kita juga bisa bahagia kok hidup dengan sesuai level kita. Jadi, jadilah dirimu sendiri, wujudkan mimpimu sedikit demi sedikit, dan nikmati prosesnya. Untuk tips yang ketiga yaitu memanfaatkan kemudahan era modern atau kecanggihan teknologi ini untuk mengembangkan kehidupan. Ya sebenarnya kemudahan-kemudahan teknologi yang kita dapatkan sekarang ini nggak semuanya itu beresiko buruk ya. Jadi ada banyak juga hal-hal positif yang bisa kita dapatkan seperti ilmu-ilmu baru atau kita bisa kayak mencari skill atau kemampuan kayak seumpama kita bisa belajar bahasa Arab, belajar bahasa Inggris yang tentunya kemampuan kita itu bisa menghasilkan uang untuk diri kita loh. Ya benar. Jadi kita manfaatkan aja kemudahan-kemudahan, kecanggihan-kecanggihan. Kayak nggak usah susah-susah. Kemampuan kita untuk memasak, kalau kita mau sharing, kita menjadi konten kreator, tentunya itu juga akan menghasilkan uang. Jadinya kita manfaatkan sebaik mungkin kecanggihan-kecanggihan itu. Tapi yang perlu diingat bahwa dalam mengikuti arus kecanggihan teknologi seperti ini, kita tetap harus menguatkan pondasi agama kita. Karena tanpa adanya pondasi agama, kita tentunya akan mudah jatuh, mudah terombang-ambing, mudah ibaratnya kita nggak punya prinsip, nggak punya pegangan ya. Tetap kita harus memiliki pondasi agama yang kuat, keimanan yang kuat supaya tidak mudah terombang-ambing di era milenial ini. Dan sebagai orang tua tentunya kita juga harus mendidik anak kita lebih keras lagi. Maksudnya jangan sampai mereka juga mereka kita ajarkan, kita didik pondasi agama supaya meskipun kemudahan-kemudahan teknologi ini mereka bisa melewatinya seperti itu. Jangan sampai terjatuh atau terpuruk dalam resiko di kemudahan-kemudahan teknologi yang banyak ya hal-hal yang tentunya kita takutkan. Jadi, jadikan era milenial atau kecanggihan teknologi ini untuk mengembangkan diri, untuk mencari tambahan penghasilan ya tentunya dengan tidak mengenyampingkan kewajiban-kewajiban kita sebagai ibu rumah tangga tentunya. Kita juga di era kecanggihan teknologi ini kita bisa membantu suami dalam mencari tambahan penghasilan. Demikianlah vlog emak Saufa kali ini, mudah-mudahan bisa menginspirasi, mudah-mudahan bermanfaat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.